Terima kasih sudah mengunjungi channel Miracle and Majesty dalam pelajaran kimia, tapi sebelumnya diharapkan untuk tidak lupa like and subscribe-nya ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi. Mari sama-sama bandingkan. Ada dua gambar. Yang pertama, perkaratan yang terjadi pada logam, dan yang kedua, ledakan petasan. Mana yang lebih cepat berlangsung di antara kedua proses tersebut? Laju adalah seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Pada reaksi kimia, Ma tambah Nb tambah Pc tambah Qd, maka laju reaksi dapat didefinisikan laju berkurangnya jumlah bereaksi atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Dapat perhatikan grafik laju reaksi. Kemudian, ungkapan laju reaksi. Pada reaksi kimia, Ma tambah Nb menghasilkan Pc tambah Qd. V sama dengan delta A minus delta A per delta T sama dengan minus delta B per delta T, atau V sama dengan plus delta C per delta T tambah sama dengan plus delta D per delta T, di mana V adalah laju reaksi, T adalah waktu reaksi. Minus delta A per delta T sama dengan laju pengurangan konsentrasi molar per reaksi A tiap satuan waktu, sedangkan plus delta C per delta T sama dengan laju penambahan konsentrasi molar per reaksi C tiap satuan waktu. Persamaan laju reaksi dapat ditulis Ma tambah Nb menghasilkan Pc tambah Qd. Persamaan lajunya V sama dengan K konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y, di mana K adalah tetapan jenis reaksi, X adalah order reaksi terhadap A, Y adalah order reaksi terhadap B, di mana order reaksi total sama dengan X tambah Y. Makna dari order reaksi adalah besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Yang pertama, order 0. Order 0 adalah perubahan konsentrasi per reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Dapat diperhatikan pada diagram di samping. Yang kedua, order 1. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Dapat diperhatikan pada diagram, sangat berbanding lurus. Semakin tinggi laju reaksi, maka semakin tinggi juga konsentrasi. Yang ketiga, order 2 adalah laju reaksi, merupakan pangkat 2 dari konsentrasi per reaksi. Dapat diperhatikan pada diagram di samping. Untuk menentukan persamaan laju, yang pertama, metode laju awal. Laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Contoh soal, data percobaan untuk reaksi 2NO tambah Br2 menghasilkan 2NOBr adalah sebagai berikut. Tentukan persamaan lajunya. Dapat diperhatikan pada tabel yang ada, konsentrasi NO, konsentrasi Br2, kemudian laju reaksi. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Penyelesaiannya. Data 1 dan 3 pada tabel sebelumnya. V1 per V3 sama dengan K konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi Br2 pangkat Y per K konsentrasi NO pangkat X per konsentrasi Br2 pangkat Y. Sama dengan 4 per 16 sama dengan 1 per 2 pangkat X.
1/4 sama dengan 1/2 pangkat X. Jadi X sama dengan 2. Berdasarkan data 1 dan 2 pada tabel sebelum, V1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi Br2 pangkat Y per K kali konsentrasi NO pangkat X per kali konsentrasi Br2 pangkat Y. Sama dengan 4/8 sama dengan 1/2 pangkat Y. 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y dan nilai Y adalah 1. Persamaan laju yang didapat yaitu V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi Br2 pangkat 1, jadi tidak dituliskan untuk perpangkatan satunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga tekanan, 4 suhu, dan yang kelima katalis. Bandingkan luas permukaan kubus berikut. Terdapat 1 luas permukaan kubus dan terdapat 8 luas permukaan kubus saat 1 kubus dipotong menjadi 8. Ada permukaan kubus yang sebelum dipotong lebarnya 1 cm, setelah dipotong 0,5 cm. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Semakin besar luas permukaan, maka semakin halus bentuk bereaksi, maka semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi bertambah. Jadi dapat disimpulkan semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi semakin besar pula. Manakah yang memiliki peluang terbesar terjadi kebakaran? Perhatikan kedua gambar ini. Untuk A, jalanan renggang, dan yang B, jalanan padat. Pengaruh konsentrasi bereaksi terhadap laju reaksi. Dapat diperhatikan, semakin besar konsentrasi, semakin banyak molekul bereaksi. Jadi dapat disimpulkan semakin besar konsentrasi bereaksi, laju reaksi semakin besar. Dapat dijelaskan dengan gambar yang ada di samping. Pengaruh tekanan terhadap laju reaksi. Perhatikan gambar berikut. Ada 2. Kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit. Jadi semakin besar peluang terjadinya reaksi. Dapat disimpulkan, semakin besar tekanan, laju reaksi semakin besar pula. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Suhu ditingkatkan dengan simbol T2, energi kinetik partikel bereaksi bertambah. Dapat dilihat T1, T2. Semakin besar suhu, laju reaksi semakin besar. Itu kesimpulan untuk pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, laju reaksi pada T2 V2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 V1. Persamaannya V2 sama dengan V1 kali N kali T2 per T1 per delta T. Katalis, zat yang dapat mempercepat laju reaksi tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Katalis terbagi 2, yang pertama katalis homogen, yaitu sefase dengan zat yang dikatalis, kemudian yang kedua katalis heterogen, tidak sefase dengan zat yang dikatalis. Cara kerja katalis sendiri. Tanpa katalis, A tambah B menghasilkan AB, A tambah B, AB menghasilkan CD. Dapat diperhatikan pada diagram. Dengan katalis A tambah B menghasilkan X, X sama dengan Y, dan Y sama dengan C tambah D. Katalis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifkan. Suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan antar partikel saat bereaksi. Tumbukan efektif ini memiliki arah tumbuk yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Perhatikan gambar berikut. Pada reaksi A2 tambah B2 menghasilkan 2AB. Dapat dijelaskan dengan gambar. Syarat tumbuk efektif, arah yang tepat menghasilkan energi yang cukup,
Kemudian, energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki partikel atau molekul-molekul agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi. Hubungan antara energi pengaktifkan dengan energi yang dilepas atau diserap dapat diperhatikan pada diagram yang ada. Yang pertama, diagram reaksi endoterem, dan yang kedua, diagram yang terjadi pada reaksi eksoterem. Oke, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita untuk mempelajari bersama tentang laju reaksi. Sampai ketemu, semoga bermanfaat. Terima kasih.